bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala waktu itu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget itu saya ambil, dia masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Hai, teman-teman tahu nggak sih screen time itu apa? Hah? Nggak tahu? Yuk kami jelasin. Para orang tua saatnya waspada. Penelitian terbaru menyebut jika makin lama anak bergawe ria, kian tinggi pula risiko mereka depresi bahkan hingga bunuh diri. Tahukah Anda, anak-anak di bawah 2 tahun yang menghabiskan lebih dari 2 jam per hari di depan layar beresiko tertinggal dalam perkembangan bicara hingga 2 kali lipat. Di video ini, kita akan kupas tuntas mengapa screen time memengaruhi kemampuan bicara anak dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Dan ini baru-baru ini penelitian di Inggris menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebih dapat menimbulkan depresi. Beberapa hal yang kerap muncul, ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi. Program ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Kak, screen time itu apa sih? Yuk, aku jelasin. Screen time adalah waktu yang dihabiskan anak untuk melihat layar seperti TV, tablet, HP, atau komputer. Nah, terus kenapa bisa berdampak pada kemampuan berbicara? Yang pertama, kurangnya interaksi langsung. Nah, anak yang terlalu sering menonton layar cenderung tidak berinteraksi langsung dengan orang di sekitarnya. Padahal, keterampilan bahasa berkembang dari komunikasi antara dua arah. 2. Stimulasi pasif. Video atau game tidak melibatkan anak secara aktif dalam berbicara. Riset dan fakta, beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah usia 2 tahun yang terpapar screen time berlebihan memiliki resiko keterlambatan berbicara hingga 2 kali lipat dibandingkan anak yang screen time-nya dibatasi. Bagaimana sih cara agar anak tidak terpengaruh oleh screen time itu? 1. Hindari memberi gadget sebagai pengalih atau penenang. 2. Gunakan sensorik dan interaktif. 3. Buat rutinitas harian yang tertutur. Yuk kurangi screen time dan tambah waktu ngobrol bareng anak. Karena kemampuan bicara tumbuh dari interaksi bukan dari layar. Mulai sekarang, pilih hadir, pilih terlibat. Terima kasih sudah menonton. Selamat menyaksikan.